Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Ibu mengucapkan selamat atas diterimanya menjadi peserta didik baru SMP Negeri 2 Labuhan Meringga. Semoga dapat belajar lebih banyak lagi dan lebih berprestasi. Perkenalkan, nama saya Rita Sugiyati SPD. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai cara belajar efektif pada masa pandemi COVID-19. Ibu harap setelah kalian mendapat materi ini, kalian dapat belajar lebih efektif dan dapat mengatur waktu belajar kalian agar lebih berprestasi lagi. Nah, yang pertama, apakah sudah tahu apa itu belajar? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Belajar juga dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Aktivitas seperti membaca buku dan kita menyimpan informasi ke dalam otak, termasuk mengamati pekerjaan orang lain, itu juga termasuk belajar. Dari aktivitas tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil. Nah, Ibu ada 5 tips belajar efektif. Yang pertama, coba kalian membuat jadwal kegiatan. Yang kedua, mencari suasana yang nyaman. Yang ketiga, catat materi. Yang keempat, stop media sosial. Yang kelima, istirahat sejenak. Kita akan bahas satu-satu mengenai tips yang akan Ibu berikan. Yang pertama, jadwal kegiatan. Buatlah jadwal kegiatan harian. Susunlah kegiatan yang ingin kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur, belajar, bermain, hingga tidur kembali. Nah, apa sih tujuannya? Agar kegiatan kita terbagi secara efektif dan merata. Kita menjadi tidak keasikan main handphone, sehingga bukannya belajar malah ketiduran. Pastikan juga kita dapat menyelesaikan kegiatan yang kita buat. Lalu ingat, jangan lupa buatlah jadwal kegiatan yang baru. Dengan membuat kegiatan baru, kita akan menjadi lebih produktif dan lebih disiplin. Yang selanjutnya, tips yang kedua, ciptakan area belajar yang nyaman. Kita bisa cari atau membuat lingkungan belajar yang nyaman. Biasanya, tempat-tempat yang jauh dari suasana bising atau hal yang dapat mengganggu konsentrasimu dalam belajar. Tetapi perlu diingat, jangan belajar di kasur juga ya. Nanti bukannya belajar malah ketiduran. Nah, posisi belajarmu juga harus diperhatikan. Paling tidak, pilih tempat dengan pencahayaan yang bagus agar membuatmu lebih fokus. Nah, tips yang ketiga, buatlah catatan materi yang dipelajari. Materi yang kita pelajari akan lebih mudah terserap oleh otak jika kita mencatatnya, dibandingkan jika hanya membaca atau mendengarkannya saja. Yang pertama, kita juga bisa memberi warna atau menggunakan stabilo untuk bagian yang penting dari catatanmu itu. Apalagi kalau kita lagi belajar pelajaran yang banyak rumus hitungannya. Menghafal rumusnya saja nggak akan cukup membuat kita mengerti dan sukses di ujian tanpa banyak berlatih soal. Makanya, catatan materi yang dipelajari harus kalian punya. Nah, tips yang selanjutnya, hentikan aktivitas media sosial. Ayo, siapa yang punya akun Facebook dan selalu scroll-scroll beranda yang ada di Facebook? Segera hentikan aktivitas media sosial itu. Belajar online mengharuskan kita belajar lewat handphone atau laptop. Nah, jangan sampai kamu jadi salah fokus ya. Bukannya serius belajar, malah dikit-dikit cek WhatsApp, Instagram, Facebook, dan berbagai notifikasi yang muncul di layar HP-mu. Yuk berhenti sejenak dari aktivitas media sosial yang kamu punya sekarang. Waktu belajar kamu juga jadi lebih produktif. Tips yang terakhir adalah istirahat sejenak. Kita sudah mulai jenuh membaca buku beberapa halaman atau pusing nggak menemukan jawaban dari soal latihan. Kita bisa rehat sejenak atau istirahat sejenak. Misalnya keluar rumah untuk menghirup udara segar, membuat teh atau susu, atau bahkan peregangan.
Nah, istirahat sejenak dari buku atau laptop juga penting loh untuk kesehatan matamu. Nah, untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, maka Ibu akan memberikan tugas untuk melatih kalian mengatur kegiatan sehari-hari. Apa tugasnya? Tugasnya adalah susunlah jadwal pembelajaran mandiri kalian selama 2 hari ke depan, mulai dari pagi hari, sore hari, hingga malam hari. Nah, jika sudah, silakan foto bersama jadwal kegiatan yang sudah kalian buat seperti di bawah ini. Tapi jangan sampai mengirim atau mengupload foto seperti ini ya. Semoga bermanfaat. Sekian video kali ini, kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah dan jaga kesehatan.